Mari kita lanjutkan taklim kali ini, yaitu dengan kajian ilmu fikih dengan panduan kitab Fathul Qorib sampai bab kita lanjutkan faslun fis sulhi, bab suluh, yaitu damai atau toleransi atau bahasa kerennya rekonsiliasi. Yang kita bahas di sini adalah apa? Masalah suluh yang berkaitan dengan muamalah, yaitu yang berkaitan dengan harta benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semua yang hadir di tempat ini semoga senantiasa diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim rutin malam Senin. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini senantiasa menjadi amal ibadah kita, tentunya untuk deposit kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini, yaitu dengan kajian ilmu fikih dengan panduan kitab Fathul Qorib sampai bab kita lanjutkan faslun fis sulhi, yaitu pasal menerangkan tentang suluh. Suluh bukan suluk Pak ya, suluh pakai H. Bab suluh yaitu damai atau toleransi atau bahasa kerennya rekonsiliasi. Itulah rekonsiliasi. Bab suluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit daraini amin
yin. Faslun fis sulhi, ini fasal menerangkan tentang suluh. Apa itu suluh? Wa utawi suluh logotan in dalam cara logat iku qat'ul munazaati, meredam persengketaan, meredam perselisihan, meredam perseteruan. Nah, atau dalam istilah yang lain, kalau bab suluh ini apa? Bab suluh adalah masalah apa? Perdamaian. Tapi yang kita bahas karena di sini ilmu fikih adalah yang berkaitan dengan harta. Soalnya ada kalanya bab suluh itu tentang antara seorang imam dan bugot, pemimpin pemerintah dengan pemberontak. Supaya tidak berkepanjangan, terjadilah akad suluh, rekonsiliasi. Ada kalanya akad suluh antara orang-orang muslim dengan non muslim supaya tidak saling mengganggu, ya, tidak saling mengganggu dalam hal apapun. Kemudian ada kalanya suluh masalah yang berkaitan dengan apa? Dengan rumah tangga suami istri. Suami istri ada persengketaan suami istri, terjadilah apa? Masalah keributan, sehingga keributan tersebut besar, terjadilah apa? Diadakan perdamaian. Namun yang kita bahas di sini adalah apa? Masalah suluh yang berkaitan dengan muamalah, yaitu yang berkaitan dengan harta benda. Wasar'an lan ing dalam suluh cara syarak iku akadun yahsulu bihi qat'uha, satu akad yang menghasilkan peredaman tentang persengketaan. Sama berarti antara apa? Menurut logat dan istilah dan syarak hampir sama. Kemudian ada istilah yang lain, al-aqdu yaqta'u bihi al-khusu matul khosomaini, satu akad yang menghentikan dua orang yang bertikai, itu namanya suluh, itu ya, akad suluh. Wa yasluhu lan sah apa as-sulhu suluh ma'al iqrari, sartani iqrar, pengakuan. Jadi akad suluh itu supaya terjadi akad suluh yang benar dan akad tersebut dianggap sah dengan catatan adanya pengakuan dari siapa? Ai iqrarul mudda'a alaih, pengakuan dari orang yang dituduh, bil mudda'abi, dengan barang yang dituduhkan. Nah, contohnya fil amwali, dalam urusan harta, wa huwa dhahirun. Jadi contohnya seperti ini. Pak Jono punya motor, ya. Pak Jono punya motor, ya. Punya motor, dipakai terus. Ternyata itu motornya Pak Jaini. Ternyata itu motornya Pak Jaini. Pak Jaini bilang, Pak Jono, ini motor saya kan. Pak Jono mengaku, ikrar, mengakui bahwa itu barang itu bukan miliknya, punya Pak Jaini. Kemudian karena apa? Supaya tidak terjadi perselisihan, yang dituduhkan barang tuduhan itu yang dituduh ngaku. Kemudian terjadi adalah apa? Ya, suluh, perdamaian, supaya tidak terjadi perselisihan tentang harta kepemilikan itu. Wakada langkai amkono kang tinutur ma utai perkara akdokan kaki apa ma ilaiha maring mal. Tadi kan yang berkaitan dengan yang akad suluh itu yang berkaitan dengan harta. Ada kalanya akad suluh tidak berkaitan dengan harta, tapi ujung-ujungnya membutuhkan duit. Ujung-ujungnya membutuhkan duit.
ayil amwal kaman kalau dene wong sabata kang apa man lahu maring amwal ala saksin ing ngatasé wong suwiji kaman kok saban wong sabata kang tetep lahu maring man ala saksin ing ngatasé wong suwiji apa kisos fasolahu mongko gawe akad suluh sapa man wong ali ngatasé man. Nah maksudnya seperti ini Pak ya, ada orang yang terkena hukum kisos. Hukum kisos itu berarti apa? Orang yang berbuat kesalahan hukumannya dihukum sepadan dengan yang dibuat salah. Dia apa? Maling, ya berarti hukumannya adalah apa? Dipotong tangan. Bunuh berarti hukumannya harus dibunuh. Atau orang melukai orang berarti harus harus dilukai. Kemudian pamannya ada orang ditonjok giginya rontok, nah berarti hukumannya itu giginya harus rontok. Nah gitu ya, hukumannya harus dirontokkan giginya. Jadi istilahnya apa? Ganti rugi. Contoh umpamanya Pak Alusi ini telah mencelakakan orang sehingga mengakibatkan yang celakakan siapa? Umpamanya Pak Sis, giginya sampai rontok 4. Nah, Pak Alusi ini berarti kena hukum apa? Hukum kisos. Jadi Pak Sis menuntut Pak Alusi, gigi saya sudah rontok ini karena ulah Pak Alusi. Ya udah sekarang damai aja, satu gigi 100 juta. Ini ngajak ribut apa ngajak perdamaian? Udah gigi saya rontokin aja semua gitu. Satu gigi minta 100 juta. Ini contoh pokoknya, contoh. Yaudah damai aja, ganti rugi karena gigi saya rontok 4, satu gigi 100 juta, berarti 4 gigi 400 juta. Pak Alusi sepakat deal, berarti walhasil Pak Asis mendapatkan uang 400 juta karena giginya rontok 4. Itu umpamanya. Itu berarti kan apa? Hukumannya kisos karena supaya tidak terjadi Pak Alusi kena kisos, jadinya Pak diminta ganti rugi oleh orang yang menuduhkan. Nah, itu namanya apa? Wakada ada. Quran susah kan. Wakada ma'aqdo ilaiha. Nah, itu sesuatu yang tidak yang dipertentangkan bukan, tetapi yang berkaitan ujung-ujungnya berkaitan dengan harta dan duit. Alamalin bilafis sulhi, tapi dengan catatan akadnya akad suluh. Fa'in yasihu boleh. Yaudah Pak, ganti rugi apa seperti itu tadi, ganti rugi satu gigi tadi sekian, yang dituntut setuju berarti sah. Kalau sah berarti halal, duitnya halal. Kemudian bilang bil bai'i, atau perdamaian, diajak damai antara yang dituduhkan yang punya bermasalah dengan yang korbannya, diajak damai tapi lafalnya bukan lafal suluk tapi lafal baik. Lafal baik gimana? Ya udah gigi saya rontok 4, kamu beli satu gigi 100 juta. Palusnya mau? Enggak boleh. Karena apa? Sama juga menjual harga, menjual apa? Menjual tubuh, menjual harga diri, menjual tubuh manusia. Kalau dipakai akad baik tidak boleh, tapi kalau pakai akad suluh boleh. Karena apa? As-sulhu jaizun, kata Nabi.
perjanjian perdamaian itu boleh illa sulhan ma harrama halal, kecuali suluh perdamaian yang itu menghalalkan barang yang haram atau sebaliknya mengharamkan barang yang jelas-jelas halal. Nah, menghalalkan barang yang haram ya, contohnya orang kena kasus narkoba. Nah, karena kasus narkoba ya udah, karena ini kena kasus narkoba, otomatis yang dijual belikan adalah barang yang haram. Kemudian kasus tersebut ditutup nih berapa ratus juta beres. Nah, ini apa yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan. Sama juga apa itu, seperti damai kalau kita lagi kena tilang polisi, Pak damai Pak, itu suluh apa nyogok Pak? Itu suluh apa nyogok? Pak damai Pak, ya bahasanya damai. Bahasanya damai, tapi itu apa? Bukan perdamaian. Wa utawi suluh aisuku nau'ani. Suluh ada dua macam, ibra'un wa mu'awadatun. Satu suluh ibra' dan yang kedua suluh mu'awadah. Suluh ibra' itu apa? Nah, sini. Suluh ibra' itu jadi kampanye itu pembebasan. Contohnya, saya punya utang ke Pak Slamet 1 juta. Nah, Pak Jamil punya utang, saya punya utang Pak Slamet 1 juta. Pak Jamil punya utang saya kan 1 juta. Dengan catatan saya mengakui, oh iya saya punya utang Pak Slamet 1 juta. Kemudian yaudah Pak, bayar 200 saja, yang 800 saya bebasin. Nah, itu namanya apa? Suluh ibro. Karena Pak, ya mungkin lama nggak dibayar, ya lama nggak dibayar, sebulan 2 bulan nggak dibayar, mungkin yang ngutangin juga pusing, aduh ditarik nggak apa, selalu nggak ada orangnya, tarik selalu nggak ada, daripada pusing yaudah buat damai aja Pak, biar beres Pak, udah bayar 200 saja, yang 100 saya bebasin. Nah, itu namanya apa? Suluh ibro. Soalnya Pak, di sini fal ibra'u ay sulhu, fal ibra'u mutawi suluh ibra' ay sulhu iktisaruhu min haqqihi, yang meringkas menghadirkan dari saking hake wong ae baini utang wong ala bandi yang atasnya sebagiannya lain. Contohnya di sini seperti ini, fa idza salahau mongolamun nyuluhake sapa wong iman minal alafi saking 1000 alladillahu katepati wong fi dimatisasin in dalam tangguhan yang siji ala khomsi mi'atin yang atase 500.000 minda sangking dain fakaan nama qala lahu a'tini khomsami'ah. Jadi orang yang mengutangkan a'tini khomsami'ah, berikan kepadaku 500.000 wa abra'tuka min khamsi mi'atin, dan aku bebaskan kepada engkau yang 500. Jadi kamunya punya utang 1 juta, suruh bayar 500, yang 500 dibebaskan, yang 500 dibebaskan. Sekali lagi bahwa orang yang memberikan hutang ini juga mendapat pahala. Kemudian yang menerima hutang supaya kalau sudah sampai waktunya cepat diberesin, cepat didonasi, karena
membayar hutang termasuk hal yang harus disegerakan. Wa qada'ud daini idza wajaba, membayar hutang kalau sudah sampai waktunya dan dia merasa punya harus segera dibayar. Soalnya orang yang menghutangkan ini ya tujuannya untuk menolong, tapi dengan catatan nanti bayarnya jangan ada syarat. Utang 1.000 balik bayarnya 1.000, utang 1.000 bayarnya 1.100, ini berarti bukan utang. Ini namanya apa ya, itu yang 100 jadinya riba. Kalau yang mengutangkan kembali lagi mendapat nilai apa, pahala yang besar. Begitu juga yang diutangi juga mendapat pahala karena apa? Sama-sama Pak menyenangkan. Oh yang mengutangi ini merasa senang, yang mengutangkan juga senang, yang diutangi senang. Ini gambarannya termasuk apa? Pahala sunat yang pahalanya lebih besar daripada wajib. Itu diantaranya apa? Utang dan orang yang diutangi. Orang yang mengutangi sunnah, ya kan? Yang berutang wajib, tapi pahalanya masih besar sunnah. Contohnya lagi, ibda'us salam, orang yang memberi salam itu sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib, tapi pahalanya masih besar orang yang ibda'us salam, beri salam. Itu gambarannya seperti itu. Jadi suluh ibra yaitu apa? Membebaskan sebagian harta yang menjadi tanggungan orang lain terhadap dirinya. Jadi contohnya di sini ada orang punya hutang 1.000 ya, karena ini hutangnya sangat lama, supaya tidak terjadi hal yang diinginkan, ketemu gak enak, mau nyapa gak enak, karena apa? Merasa malu, yang hutang juga merasa malu, belum terbayar utangnya, yang ngutangin juga merasa apa? Merasa nggak enak juga. Ya udah, supaya masalah cepat clear itu tadi. Ya udah Pak, Bapak kan punya utang 1.000, ya udah bayar aja 500, yang 500 aku bebaskan. Itu namanya akad suluh. Nah, walaupun dia apa, sudah mampu membayar, akad suluh ini datangnya dari apa? Dari mudda'i, orang yang menuduh, yang menuntut, dari orang yang berutang, bukan dari orang yang diutangi. Nah, jadi istilahnya Pak, akad suluh ini datang dari orang yang punya barang. Contoh lagi, Pak Herman pinjem motor sama Pak Leon. Ini contoh yang gampang dicerna Pak ya. Pak Herman pinjem motor sama Pak Leon pinjem motor, ya tadi pakai, tidak disangka di perjalanan bannya meletus. Nah, kalau ban meletus kan nggak mungkin bisa ditempel, harus diganti dengan ban baru, ban dalamnya diganti ban baru. Nah, setelah diganti ban baru, sampai di rumah Pak Herman cerita, Pak Leon tadi bannya meletus, saya ganti, saya beliin baru. Kemudian Pak Herman tidak menuntut sama Pak Leon, minta ganti Pak, tadi saya beli ban baru 100.000. Pak Herman nggak menuntut, yaudah dianggap damai aja. Berarti itu bagian daripada apa? Akad suluh yang
yang ibro dibebaskan. Ini aturan kan, Pak tadi ganti ban berapa, 1.000, mestinya Pak Leon kan ganti. Kalau ejer-ejeran kan lu yang make Pak Irman yang make. Coba kalau Pak Irman gak make kan banyak nggak meletus gitu kan. Coba kata jadi ejer-ejeran, menang siapa? Menang siapa? Kalau Pak Irman nuntut, ya Pak Irman menang. Pak Irman menang. Kemudian dari Pak Leon nuntut, Pak Leon juga punya hak. Kalau tadi dibawa asalnya baik, kembali baik. Itu barang putus karena gara-gara di bawah. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan, persengketaan, nah Pak Irman nggak usah diganti, nggak apa-apa. Nah, nggak usah diganti, nggak apa. Karena tadi kan nggak beli ban pakai duitnya Pak Irman. Nah, contohnya seperti itu. Namanya apa? Suluh ibro, membebaskan hartanya yang ada pada kasus tersebut. Paham Pak ya? Ngerti Pak ya? Wala yajuzu lan ora kena. Kalau kalimat dalam fikih wala yajuzu berarti wala yasihu, enggak sah. Wala yajuzu lan ora kena bimakna la yasihu, ora sah apa ta'liku gantungake suluh. Akad suluh boleh melakukan akad suluh tapi digantungkan apa? Ay ta'likul sulhi bimanal ibro ala syarti, dengan syarat. Nah contoh ada seorang menikah dengan pasangannya, kemudian walinya menikahkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mas kawin 1 miliar. Kemudian kemanten lakinya juga pintar, saya terima nikahnya kalau saya punya 1 miliar. Akad suluk seperti itu apa? Ibro seperti itu apa? Akad suluk seperti itu dengan dikasih catatan itu tidak diperbolehkan. Saya mau menerima nikahnya tapi kalau saya punya duit 1 miliar. Kalau nggak punya ya sampai kapan gitu ya. Atau utangku aku bebaskan dengan catatan nanti kalau saudara saya yang dari kampung sudah datang ke sini, datangnya ke sini kapan? Kalau datang, kalau enggak, nah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi akad suluh bebas dari syarat, atau istilahnya apa? Mutlak, udah tanpa ada embel-embel apapun. Nah ini kakoli idza jaa, kayak pengucape mudda'i yang nuntut, idza jaa nalikane teko apa ra'sus syahri, awal bulan, fakot sholah tuka, nanti kalau tanggal 1 mereka datang nanti saya bebaskan sholah tuka. Kalau ucapan seperti itu tidak boleh. Ini hal tersebut pernah dialami oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu suatu ketika menagih hutang dengan antar temannya juga. Jadi memang orang menagih hutang sejak zaman Nabi tentu ada masalah karena apa ya, mungkin yang ditagih hutangnya ini belum punya duit, belum bisa memenuhi tanggungannya. Setelah ditagih ya sini ngomongnya agak keras, sini agak keras, walaupun mereka itu sahabat Nabi, insya Allah penyelesaiannya dengan baik karena mereka tahu hukum. Ketika antar sahabat itu yang menagih dan yang ditagih dengan suara keras, Nabi mendengar. Setelah Nabi mendengar, dipanggil, wahai sahabat, ada masalah apa? Ya Rasul, ini saya menagih hutang, dia punya utang saya sekian belum dibayar-bayar, utangnya berapa? Umpamanya 1 juta. Kemudian Nabi ngasih isyarat, ya udah
Kalau dia punya utang 1 juta, jangan kamu tagih semua, udah suruh bayar separuh aja. Kemudian, oh ya Rasul, saya juga beringinan seperti itu. Ini berarti menggambarkan apa? Suluh imro tentang pembebasan utang, pembebasan tanggungan terhadap orang lain yang dituduhkan seperti itu diperbolehkan. Wal muawadatu utawi suluh muawadah. Apa itu suluh muawadah? Ay suluh wa udulu an haqqihi ila ghairihi. Udulu pindai amwal an haqqi saking hake wong ila ghairi maring liyane amwal. Jadi memindahkan hak milik, memindahkan hak milik, memindahkan hak milik yang telah dituduhkan. Kaan idda'a kaya dene nuduh sapa wong ali ngatasé man daron ing omah au sakson utawa bagian omah minha saking amwal. Wa aqarra lan ngaku sapa wong lahu maring man bidzalika kang tutur wa salaha lan ngakatake suluk sapa man minha saking amwal. Alamu ayanin ing atase barang kang den kasaubin kok dene pakaian fa innal moko satamne kang tintur itu yasifu sah. Nah, maksudnya seperti ini, Bang. Contohnya seperti ini ya. Ada seorang tinggal dalam, contohnya paham, gampang dijelaskan ini ya. Itu rumahnya Pak Sis. Mana Pak Sis? Ada Pak Sis. Pak Sis tinggal di rumah ini tinggal di rumah ini. Tapi rumah ini dulunya hasil warisan Pak Sis sama adiknya, gitu ya. Pak Sis sama adiknya, berarti itu. Tapi rumah ini tempatin Pak Sis. Tapi rumah itu hasil warisan Pak Sis dan bagian Pak Sis dan adiknya. Nah, kemudian adiknya datang, Pak Sis, itu rumah kan ada bagian saya di situ, nah, gitu ya. Ada bagian saya di situ. Nah, karena itu ada bagian saya di situ, ya udah, supaya bagian tanah yang ada di situ menjadi milik Pak Sis, tuker, ditukar. Walaupun nukernya dengan sesuatu yang tidak sebanding. Di sini contohnya kasaubin. Yaudah, ditukar 1 lembar baju. Walaupun nggak sebanding, asal orang yang menuntut ini mau, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Atau yaudah tukar dengan beliin HP 1 umpamanya, boleh. Jadi yang saudaranya Pak Sis akhirnya membebaskan hak miliknya yang tempatin Pak Sis itu dengan ditukar barang yang sudah diminta. Atau kalau sudah seperti itu, wa yajri alaihi ala hadasuhi hukmul bai'i, atau itu berlaku seperti hukum bai'. Hukum bai' gimana? Berarti tanah yang dipatin Pak Sis itu dibeli dengan barang yang seharga baju. Kalau sudah seperti itu, kalau dibeli seperti apa, pembebasannya sesuai dengan akad bai', berarti semua apa hal-hal yang berkaitan dengan bai' itu berlaku. Contohnya apa? Berlaku kalau baju yang diberikan tadi sebagai alat menukar kok cacat, ya berarti boleh dikembalikan. Nah, ini pada gambarannya seperti itu. Di sini contohnya faka'annahu fil misalil madhkur ba'audaro bisaubi, jadi digambarkan orang tersebut menjual tanahnya atau bagian rumah itu dijual dengan baju.
kan istilahnya Pak, kadang dulu kan menjual barang dengan duit, menjual barang dengan barang, rumah dijual tapi belinya dengan baju, atau belinya dengan sepeda motor, udah beli motor aja nggak masalah, asal semuanya itu saling sepakat. Nah sini wa khina idin fayasbutu mongko tetep fil masolihin dalam akad suluh opo ahkamul baikar roti bil aibi. So tadi bisa dikembalikan kalau itu barang cacat. Tadi tanahnya yaudah itu tanah Sabi Basim, asal saya dibeliin motor, karena motor udah dibeliin ternyata motornya Pak cacat, belum dipakai apa-apa sudah rusak. Berarti yang adiknya pasti boleh mengembalikan motor itu karena motornya cacat atau bajunya cacat, yang sebagai apa, sebagai gantinya ya, selama ada kesepakatan ya, selama yaitu berarti apa, bahwa waris barang itu katanya kan saling mengklaim kan, saling mengklaim. Kalau saling mengklaim itu berarti harus ada apa, harus diajukan ke apa, yang berwajib, yang berwenang ya, ada diajukan yang berwenang. Kalau saling mengklaim itu berarti tidak ada penyelesaian, tidak ada penyelesaian. Kalau tidak ada penyelesaian nanti itu kasihan sama yang sudah almarhum. Kalau memang toh itu almarhum apalagi tidak meninggalkan wasiat, tidak meninggalkan pesan, itu berarti yang apa, yang salah pada pihak orang yang menuntut tadi, yang tidak ada, yang tidak punya pengertian sama sekali. Nah, jadi intinya apa, diambil husnudonnya, yang menuntut itulah yang tidak punya perilaku yang baik, tidak punya itikat untuk apa, berdamai, tidak ada itikat untuk berdamai. Padahal wasulhu khair, bahwa perdamaian itu baik, dan itu dianjurkan oleh ajaran, oleh syara, dianjurkan oleh Al-Quran, bahwa perdamaian itu sangat dianjurkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwatum, sesungguhnya orang mukmin adalah saudara. Fa'aslihu baina akum, hendaknya kalian saling berbuat damai. Kalau ada persengketaan cepat diselesaikan, baik dalam urusan apapun, urusan rumah tangga. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam urusan rumah tangga, nah, fa'in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada persengketaan dalam satu keluarga tidak bisa diselesaikan, masing-masing harus fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, saling mengirim apa, delegasi, kirim utusan, yaudah ini wakil keluarga ini wakil keluarga ini, supaya Pak untuk menjadi apa, menjalin kesepakatan, menjalin terjadi perdamaian. Iyurida islaha, kalau mereka memang mengharapkan perdamaian. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, kalau mereka keduanya sudah
saling islah, mengadakan perdamaian, yuwaffiqillahu bainahum, Allah akan memberikan taufik, pertolongan, hidayah kepada orang itu. Makanya jangan apa istilahnya Pak, supaya kita senantiasa damai Pak ya, tentram gitu Pak ya. Mungkin begitu Pak ya. Iya. Waman uttasarrufi qoblal qabdi walau solahahu alal ba'dil ainil mudaati. Nah itu tadi, kalau tadi kan rumahnya dijual dengan apa, harga motor atau harga batu. Kalau udah seperti itu berarti berlaku juga seperti akadnya, akad baik gimana, barang yang apa, barang yang dibeli kok belum diserah terimakan itu tidak boleh dimanfaat, belum tidak boleh dimanfaatkan. Nah, contoh umpamanya Pak Retno mau jual mobil ke Pak Bambang, Pak mobil saya mau jual karena mobil saya udah 3, yang 1 gak kepake, beli Pak. Nah gitu kan. Aku beli Pak Bambang, iya nggak beli Pak. Baru apa? Baru wacana, baru bahasa. Kemudian mobilnya kuncinya belum diterimakan Pak Bambang, ya belum diserah terimakan, main aja. Bah, Pak Retno lagi di WC nih, kuncinya di meja diambil, tempat parkir pakai kemana-mana. Nah tidak boleh. Karena apa? Yang punya barang belum menyerah terimakan, belum serah terima dalam akad. Begitu juga dalam akad suluh. Kalau akadnya lewat baik seperti itu, berarti hal-hal yang berkaitan dengan baik juga berlaku. Begitu Pak? Oh belum. Walau sholahahu ala ba'dil ainil muddaati faibatun minhu li ba'diyal al-matruk minha. Walau sholahahu lamun gawe akan nyuluhake sapa man ing wong ala ba'dil aini ing atase sebagiane barang al muddaati kang den tuduhake fahibatun mongko dadi hibah. Nah dadi hibah yang tadi, yang contoh orang yang apa tadi, Pak Irman waktu minjem motor Pak Leon banyak meletus, dibeliin ban baru, Pak Irman tidak nuntut ke Pak Leon. Nah itu namanya apa? Nah, akad suluknya jadi hibah. Jadi hibah maksudnya apa? Istilahnya apa? Ya pemberian hadiah gitulah, hadiah, tidak ada tuntutan. Fi hadil hibati ahkamuha allati tadkuru fi babiyah. Nah, dan mengenai bab hibah nanti akan dibahas tentang apa itu yang berkaitan dengan hibah ada di bab hibah. Wa yusamma hada sulhul hatito. Ada yang ketiga lagi, ini ada namanya akad sulh, namanya hatito. Wala yasrulan ora sa apa suluh bilafdil bai'i kelawan lafal baik libadin mare libadil matruki mare sebagian barang kang ditinggal kaan yabi au qadini adol sapa manu wong al ing barang al mudata kang dintuake ibadikan sebagiane. Nah maksudnya seperti ini. Jadi hibah memberikan sesuatu dengan akad suluh, tapi barang tersebut bukan punya orang yang dituduhkan, bukan punya orang yang dituduhkan. Contohnya rumahnya Pak Jono sama rumahnya Pak Sis
ini adalah punya satu orang, adalah punya Pak Jono, punya rumah Pak Jono sama Pak Sis ini punya satu orang ya. Kemudian di tempat orang mungkin asalnya dikontrakin mungkin ya. Setelah orang datang, Pak ini rumah 1, 2 ini kan rumah saya kan? Iya Pak, rumah saya. Nah, orang yang dituduh itu ngaku bahwa itu rumah bukan rumah dia, ini rumah orang yang datang tadi. Nah, dan ke rumah saya yang satu ini apa? Saya apa? Di sini apa? Kaan ya apa ini? Bai ahul aina al muta'ab biba dia. Yuda, rumah saya ini beli dengan rumah yang satu lagi, istilahnya Pak, itu barangnya kan bukan rumah dia, punya orang yang datang, bahwa dia mengaku oh ya ini bukan rumah saya, karena ini bukan rumah saya, ini rumah orang yang datang itu, ya udah rumah ini apa saya berikan kepada Pak Jono dengan catatan apa? Dengan catatan Pak Jono mau gitu, dan Pak Jono mau. Maksudnya apa? Jadi untuk akad sulh hatito ini membebaskan barang yang semestinya itu bukan punya dia, tapi sebetulnya punya saya sendiri. Wah, kalau tidak dibebaskan pun tidak ada. Kalau dibebaskan ya dibebaskan, kalau dibebaskan ya tidak, karena itu dia bukan yang memiliki kedua rumah itu gitu, kedua rumah itu. Wa yajuzu lil insani al muslim ayyashra'a rawsanan. Nah ini nanti berikutnya adalah apa yang berkaitan dengan apa? Membuat atap di jalan umum. Ya Pak ya, membuat atap, membuat entin di jalan umum, tapi itu mengganggu orang lain, boleh nggak? Nanti akan pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma 'allamtana, 'allimna ma la 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'an la tajab wa min syarri dayalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli ibadah wa ahli taqwa wa ahli Qur'an wa ahli dzikri wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kembali mengingatkan kepada Bapak sekalian yang untuk ikut tahsin Al-Quran kayaknya semakin kurang Pak ya. Ayo kita tanamkan semangat untuk
belajar Al-Quran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita Pak ya. Semakin kita bacaan Al-Qurannya semakin baik, berarti sholat kita, karena itu ada Quran yang harus dibaca, semakin menambah bobot nilai pahalanya. Kan nggak selamanya kita sholat jamaah terus, mungkin suatu saat kita sholat di rumah, di perjalanan, di mana. Itu yang ditanamkan, ayo kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi untuk belajar jangan patah semangat, belajar tanpa kenal waktu, minal mati ilal lahti, mulai dari bayi sampai mau mati aja masih diajarin ya Pak ya. Orang meninggal masih ditalkin, itu menunjukkan apa? Masih diajari. Yo, tetap semangat ya. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.